Tadi baik sekali ya, saudari. Kita melihat sekali lagi sekilas mengenai apa yang dibahas minggu lalu, sebuah kesimpulan. Saya rasa itu bukan hanya kesimpulan buku yang ketiga, tapi itu adalah kesimpulan dari awal ya, dari berita pertama kita di dalam seri kehidupan orang Kristen yang normal hingga buku yang ketiga atau pertemuan ke-7. Sehingga kemarin pertemuan ke-8 menjadi sebuah kesimpulan di mana saudara-saudari bisa mendapat begitu banyak hal yang implementatif dan konkret mengenai hubungan antara perasaan, kemudian fakta dalam Alkitab, dan dijembatani oleh iman. Semoga ini bisa banyak membantu penghidupan kita sebagai orang Kristen. Mari kita masuk ke dalam perkara selanjutnya, karena ini berkaitan langsung dengan kita, tentu yang lain juga berkaitan langsung dengan kita, namun di dalam pembahasan hari ini kita akan melihat Kristus dan orang Kristen. Jadi kita akan melihat benar-benar secara langsung, secara direct, bagaimana Kristus itu berhubungan dengan orang Kristen. Semoga hati kita terbuka pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas rahmat dan belas kasih-Mu, sehingga Tuhan malam hari ini kami ada kesempatan kembali untuk mendalami firman-Mu, menyelidikinya Tuhan. Namun kami juga mau belajar mengambil firman-Mu ini sebagai kenikmatan kami, sehingga Tuhan firman-Mu ini menjadi begitu real, menjadi begitu hidup di dalam penghidupan Kristiani kami. Kami tidak mau hanya sekedar doktrin yang objektif, kami mau ini boleh kami terapkan secara subjektif di dalam pengalaman sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, urapi pembicaraan hamba-Mu, juga urapi telinga kami semua, urapi hati kami, jaga juga sinyal, segala hal Tuhan, tidak ada gangguan. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Kita langsung saja ya, saudari. Jadi hari ini kita seperti tadi Saudara Kenny sampaikan, kita akan melihat mengenai makna dan penghidupan iman. Saudara-saudari, ini adalah penghidupan yang sangat basic ya, pembahasan yang sangat basic, pembahasan yang kalau kita boleh bilang sebagai orang Kristen, saya rasa sudah sangat mengenal apa itu iman ya. Kemudian maknanya juga pasti ada yang tahu. Kemudian penghidupannya tentu penghidupan kita sebagai orang Kristen juga ada penghidupan iman. Namun kenapa topik ini kami angkat ya, saudara-saudara bersekutu perlu mengangkat topik ini. Sebenarnya adalah supaya kita bukan hanya sekedar tahu, namun juga supaya kita bisa mengenal dan bagaimana maju ya di dalam pengenalan kita akan perkara iman. Oke, jadi ini adalah bukunya ya, saudara-saudari. Kita masuk ke buku yang keempat, Kristus dan Orang Kristen. Nah, ini menarik sekali karena di dalam pembahasan buku ini ada 4 bab. Yang pertama, substansiasi iman, atau nanti kita akan kategorikan ini ke dalam makna iman. Kemudian bab yang kedua, itu ada penghidupan iman. Jadi bab pertama, nanti di bagian pertama pembahasan Bible Study malam ini, kita akan melihat benar-benar secara detail bagaimana iman ini terdefinisikan. Karena iman itu abstrak, betul ya. Bagaimana ini bisa terdefinisikan, bisa termaknai, bisa tersubstansiasikan. Yang kedua, kita akan melihat penghidupannya. Ya, nanti mungkin akan ada banyak contoh-contoh. Anda bisa banyak bertanya juga di sana, saudara-saudari, mengenai penghidupan iman Anda selama ini. Nah, terakhir di buku ini juga membahas mengenai sikap terhadap negara dan masyarakat. Sebagai orang Kristen itu harus bagaimana? Ya, saya rasa ini juga topik yang menarik untuk dibahas minggu depan. Dengan banyak kebijakan-kebijakan di negara kita, ya, dan situasi di tengah masyarakat kita harus seperti apa. Kemudian porsi terakhir ada perkara masuk gereja. Karena sekali lagi, saudara-saudari, menjadi orang Kristen itu bukan hanya menjadi seorang pengikut Kristus. Saudara-saudari, sekali lagi, betul, Kristen itu memiliki makna menjadi seorang pengikut Kristus. Tapi hasil akhir dari seorang Kristen haruslah di zaman ini hingga masuk gereja. Di zaman yang akan datang haruslah menjadi Yerusalem baru. Karena itu sebagai sebuah gambaran yang utuh dan mendasar, buku ini sangat baik jika dibaca oleh saudara-saudari sekalian
bagaimana sebagai orang Kristen, inilah jalur hidupku, ya, dan hubunganku dengan Kristus. Hubunganku dengan Kristus, jalur hidupku adalah based on faith, ya, didasari oleh iman, hidup oleh iman, dan terhadap negara dan masyarakat, punya sikap, ya, terakhir tujuannya adalah masuk dan terbangun di dalam gereja. Oke, masuk ke dalam judul dari buku ini. Jadi sebenarnya siapakah orang Kristen? Tadi sudah sempat kita jamah bahwa orang Kristen ini betul adalah orang yang mengikut Kristus. Tetapi saudara-saudari, orang Kristen ini khususnya di bab ini dan kaitannya dengan iman, kita ingin memaknainya sedemikian. Orang Kristen adalah orang yang telah menerima Kristus dan keselamatannya yang agung. Jadi orang Kristen ini bukan mengikut secara buta, mengikuti Kristus secara buta. Orang Kristen ini bukan hanya sekedar mengikut tanpa ada sebuah deep impression, kesan yang mendalam. Orang Kristen bisa mengikut Kristus karena dia telah menerima Kristus. Jadi menerima persona Kristus dan menerima karya keselamatannya. Jadi ini harus clear dulu, saudara-saudari, ya. Sebagai orang Kristen, aku adalah orang yang menerima Kristus. Aku disebut sebagai orang Kristen karena aku menerima Kristus dan menerima karya keselamatannya yang agung. Itulah kualifikasi seorang Kristen. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana Kristus, personanya ini dan keselamatannya yang agung bisa didapatkan oleh kita, sehingga kita bisa menjadi orang Kristen. Saudara-saudari, Kristus itu kan hidup di bumi 2000 tahun yang lalu. Dia bisa dijamah, dia bisa dikontak, dia bisa dihubungi, begitu real. Tapi sekarang Kristus tidak ada fisiknya. Nah, karena itu muncul pertanyaan, bagaimana Kristus yang sedemikian, yang sudah tidak terlihat fisiknya, dan juga keselamatannya yang sudah terjadi 2000 tahun lalu, keselamatannya itu kan kejadiannya bukan hari ini, ya, kalau kita lihat secara kronologinya, tapi 2000 tahun yang lalu dia memberikan keselamatan yang agung, bisa didapatkan orang. Atau mungkin saya bisa revisi, kematiannya di kayu salib itu kan terjadi 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kematiannya itu mendatangkan keselamatan bagi kita 2000 tahun kemudian. Saudari, untuk menjawab semuanya ini hanya ada satu kata, yaitu iman. Jadi iman inilah yang membuat persona Kristus bisa kita terima. Iman inilah yang membuat karya keselamatan Kristus bisa kita terima. Karya keselamatan ini meliputi penebusan yang yuridis di aspek hukum, di mana melalui kematiannya di kayu salib dia membereskan semua tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Tuntutan-tuntutan ketetapan-ketetapan hukum Taurat. Di hukum Taurat itu bukan hanya 10 perintah Allah, loh, saudara-saudari. Ada ratusan ketetapan lain yang mengikutinya. Banyak sekali, memberatkan umat pilihan Allah. Mustahil untuk mengerjakannya. Tetapi penebusan Kristus di kayu salib membereskan semuanya itu. Dia layak, dia sanggup, dia mampu. Namun keselamatan nggak hanya berhenti di atas kayu salib pada penebusan. Keselamatan ini juga beraspek organik, yang dimulai dari pihak kita dilahirkan kembali. Kemudian dia bertumbuh, dia mengubah kita, dia menyerupakan kita, dia memuliakan kita, hingga akhirnya kita benar-benar sama seperti dia di dalam hayat dan sifat serta ekspresi. Nah, semuanya ini bisa menjadi milik kita, bisa kita terima jika ada iman. Jadi karena itu iman ini merupakan satu hal yang sangat amat penting. Ya. Iman adalah perkara yang terpenting. Kenapa, saudari? Nah, ini ada beberapa kalimat kunci. Jika Anda ada kesempatan, Anda boleh tulis, karena saya nggak akan cepat-cepat. Jika tidak, Anda boleh foto. Tapi ini kalimat kunci yang akan menjadi guidance, ya, sepanjang pembahasan satu hari ini, malam ini. Jadi kalimat kuncinya adalah demikian. Iman ini berpengaruh pada apakah Kristus dan karunia keselamatannya bisa kita dapatkan. Jadi
Kalau tidak ada iman, Kristus tetaplah Kristus yang di luar, kita ya tetap kita yang di sini. Tanpa ada iman, maka karya keselamatan akan menjadi karya keselamatan yang objektif. Ya. Apa itu artinya? Kita mengerti, kita paham, oh ya Kristus sudah mati. Oh ya Kristus sudah bangkit. Oh ya Kristus sudah menjadi roh. Tapi kalau tidak ada iman, maka apa yang terjadi? Kristus yang sedemikian yang sudah mengerjakan semuanya itu tidak bisa kita terima, tidak ada hubungannya dengan kita. Karena itu iman ini begitu penting, karena iman berpengaruh pada apakah Kristus dan karunia keselamatannya bisa kita dapatkan. Puji Tuhan atas iman. Nah, kalimat kunci yang kedua adalah iman ini tindakannya adalah percaya. Karena barang siapa yang percaya, dia akan mendapatkan. Tapi yang tidak percaya, tidak akan mendapatkan. Seperti tadi, ya, kita tahu Kristus ada. Kita tahu Kristus sudah mati dan bangkit, bahkan menjadi roh. Kita tahu Kristus juga dari roh itu masuk ke dalam setiap kaum beriman. Tapi bagi yang tidak percaya, ya tidak akan mendapatkan. Saudara, tindakan yang konkret dari iman ini adalah percaya. Karena percaya adalah menerima. Kata percaya itu memiliki makna menerima. Siapa yang percaya, dia akan menerima, mendapatkan. Nah, kalimat kunci yang ketiga, kata iman, saya ini ditulis di dalam Alkitab kurang lebih sebanyak 150 kali. Ya, ini menunjukkan bahwa betapa krusialnya, betapa menentukannya, betapa berpengaruhnya iman terhadap hubungan kita dengan Kristus. Karena itu, saudari, ya, berbahagialah Anda jika malam hari ini Anda mendengarkan firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Semoga telinga kita adalah telinga yang terbuka terhadap setiap pendengaran akan firman Kristus. Baik, mari kita masuk sekarang ke dalam makna iman. Ya, apakah iman ini? Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa maaf ya, saya sudah sampaikan di awal bahwa saya sangat yakin saudara-saudari pasti paham sekali mengenai iman dan ayat ya, ayatnya. Nah, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudari, dari 150 penyebutan iman di Alkitab, hanya satu ayat ini yang berbicara mengenai definisi iman. Artinya, ayat ini harus baik-baik kita perhatikan. Tidak ada ayat lain di dalam Alkitab yang menjelaskan apa itu iman. Hanya di Ibrani 11 ayat. Karena itu, mari kita cermati. Sekalipun ayat ini sudah berulang-ulang kali disebutkan, tetapi ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan dalam ayat ini, yang moga Anda dan saya tidak melewatkannya. Mari kita sama-sama lihat. Saya baca sekali lagi ayat ini, kita resapi sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalimat yang sangat penting dari ayat ini yang paling pertama adalah dasar. Jadi, saya ingin bawa saudara-saudari masuk ke dalam makna kata dasar. Kalau kita tadi lihat, sebutkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oke, ya. Apa maksudnya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan? Di dalam terjemahan bahasa Inggris dan kata Yunaninya, kata dasar itu sebenarnya memiliki makna substansi. Substansi, substance, ya, mensubstansi. Apa itu ya? Substansiasi adalah kesanggupan untuk mengetahui substansi tertentu. Oke, saya ulangi lagi ya supaya kita tidak bingung dengan kata ini. Jadi kata dasar ini sebenarnya di dalam bahasa aslinya di Ibrani 11 ayat 1 itu bukan base, bukan foundation, tetapi diambil dari makna substansi. Jadi iman
adalah substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Atau bisa juga iman mensubstansiasikan segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, apa maksud kata substansiasi? Kalau kita lihat di dalam kamus, ya saya cantumkan di slide ini, substansiasi adalah kesanggupan untuk mengetahui substansi. Nah, contoh supaya kita jelas ya, panca indera kita, saudara-saudari, ini mensubstansiasi hal-hal yang di luar ke dalam kita sesuai dengan kesanggupan panca indera itu untuk mensubstansiasi. Contoh, saudara-saudari ya, mata itu untuk mensubstansiasi apa? Segala sesuatu yang terlihat. Dia punya kemampuan, kesanggupan untuk mensubstansiasikan, mengetahui substansi yang terlihat. Telinga, dia bisa mensubstansiasi segala sesuatu yang berbunyi. Ya, dia ada kesanggupan itu. Bisakah manusia mendengar dengan mata? Mata batin. Tidak. Ya, jadi indera untuk melihat adalah mata, indera untuk mendengar adalah telinga. Kemudian apalagi mencium, mengecap, ya, merasakan. Jadi semua indera itu adalah untuk mensubstansiasikan, mengetahui substansi, atau bahasa sederhananya adalah menerjemahkan hal-hal yang di luar itu ke dalam kita. Jadi inilah makna dari substansiasi. Nah, sekarang saya bawa kembali ke ayat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Jadi iman ini adalah kesanggupan untuk mengetahui substansiasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pertanyaan berikutnya, apa itu yang kita harapkan, saudara-saudari? Apa itu sebenarnya pengharapan yang sejati? Saudara-saudari, tidak lain apa yang seharusnya kita harapkan, apa yang menjadi harapan adalah hal-hal yang rohani. Mengapa? Saya akan bawa ke dalam ayatnya. Oke, saya baca dulu ayatnya, baru nanti kita masuk ke penjelasan di atas. Efesus 2 ayat 12 berkata bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dan ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Nah, ini menarik, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam. Jadi, saudara-saudari, kalau Anda tanpa Kristus, kalau seseorang itu tanpa Kristus, sudah pasti, mutlak, orang itu adalah orang yang tidak berpengharapan. Mengapa? Karena Kolose 1 ayat 27b berkata, Kristus yang ada di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi, saudara-saudari, satu-satunya pengharapan yang diakui di dalam Alkitab, satu-satunya pengharapan yang diakui Allah sebagai pengharapan, satu-satunya pengharapan yang sejati, tidak lain adalah Kristus. Kembali kepada Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah substansiasi dari Kristus. Anda mau memahami hal-hal mengenai Kristus, Anda perlu iman. Karena apa yang Anda harapkan, yang menjadi pengharapan Anda, tidak lain adalah Kristus. Nah, Kristus ini bukanlah Kristus yang dunia, bukanlah Kristus yang duniawi. Kristus ini adalah Kristus yang surgawi dan Kristus yang rohani. Dia bukan Kristus yang terlihat oleh jasmani, dia adalah Kristus yang terlihat oleh batini. Karena itu kita perlu satu organ, satu indera untuk mensubstansiasi segala perkara Kristus ke dalam kita. Perkara rohani, yaitu iman. Saudari, tanpa iman, segala perkara rohani, atau saya boleh terjemahkan, tanpa iman, segala apa adanya Kristus yang ada di dalam Kristus akan seperti tidak ada bagi kita. Seperti tidak ada. Bukan tidak ada, tapi seperti tidak ada. Inilah sebabnya banyak orang yang tidak percaya, kata percaya ini penting, tidak percaya Tuhan, tidak mengakui ada Kristus. Kenapa? Karena dia tidak memiliki iman.
untuk mensubstansiasikan Kristus. Akhirnya hidup orang yang tidak percaya itu adalah orang-orang hidup yang tidak berpengharapan. Oke. Alkitab mengatakan iman adalah substansiasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi, moga kita jadi clear terhadap Ibrani 11 ayat 1. Ya, bahwa iman ini bukanlah untuk mengharapkan sesuatu yang sifatnya materialistis, yang sifatnya duniawi, dan sifatnya dunia. Wah, aku beriman, ya. Besok pagi, karena aku banyak mendengar tentang firman. Katanya iman timbul dari pendengaran akan firman. Aku lagi kekurangan, mohon maaf, uang karena pandemi. Beriman besok ada uang datang. Saudari, ya saya tidak melarang dan tidak mengatakan itu tidak boleh Anda lakukan. Tapi itu bukan yang dimaksud di dalam Ibrani pasal 11. Saudari. Jika kita mau melihat setelah itu ya, karena kita tidak ada waktu untuk membahas tokoh-tokoh iman ya, di dalam Ibrani pasal 11. Semuanya, kalau satu persatu kita lihat ya, Abraham, Musa, ya, tokoh-tokoh itu, ya, mereka itu memiliki capacity, bukan untuk mendapatkan pengharapan di dunia ini justru, saudari. Mereka justru punya kapasitas untuk meninggalkan apa yang diharapkan oleh orang-orang dunia. Saya ambil satu kisah Musa. Karena iman, dia meninggalkan Mesir dengan segala kekayaannya. Luar biasa. Karena iman. Jadi sekali lagi, apa yang kita harapkan di ayat 1, itu bukan mengacu kepada harapan-harapan yang sementara di dunia ini. Tetapi harapan ini tidak lain adalah Kristus, pengharapan akan kemuliaan. Sehingga Musa punya kapasitas untuk meninggalkan Mesir dengan segala kemewahannya, karena dia melihat apa yang tidak kelihatan oleh mata. Saudara-saudari, inilah iman. Di situasi yang pandemi yang sulit ini, tentu ya kita ada banyak keperluan, kita ada banyak hal-hal yang mendesak di dalam penghidupan kita, yang tidak bisa dipungkiri kita perlu. Tapi saudara-saudari, moga di malam hari ini kita boleh benar-benar melihat bahwa ada satu keperluan yang lebih mendesak daripada itu. Apa itu? Kita perlu mensubstansiasikan Kristus ke dalam kita. Karena ada banyak aspek Kristus yang belum kita pahami, saudara. Itu perlu iman. Kalau malam ini saya tanya pada Anda, termasuk pada diri saya, siapakah Kristus bagi Anda? Jawabannya apa, saudara? Main saya tanya ya kepada tadi pagi saya tanya kepada anak-anak ya, kami kebetulan ada satu persekutuan keluarga ya, di dalam kelompok saya kebagian bawa cerita tentang Tuhan Yesus. Saya tanya kepada anak-anak di kelompok saya, menurut adik-adik Kristus Tuhan Yesus itu siapa? Mereka jawab ini. Saya sekarang mau bertanya kepada saudari, Bapak Ibu sekalian yang hadir, siapakah Tuhan Yesus bagi Anda? Saudari, ya ada yang menjawab juru selamat, ada yang menjawab dia itu adalah Tuhan, ada yang menjawab dia adalah banyak hal. Tapi saudari, mau seberapa banyak jawaban yang kita kumpulkan, Tuhan kita itu masih jauh lebih kaya. Personanya, apa adanya dia itu begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dan kalau kita berhenti pengenalan kita hanya sampai dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, maka kita akan rugi, saudari. Ibrani bercerita tentang orang yang sudah mengenal Tuhan, dia mundur, dia nggak ada kemajuan, karena pengenalannya berhenti sampai di sana. Karena itu di Ibrani 10, penulis kitab Ibrani berkata kepada orang-orang Ibrani ini, lihat lagi ke zaman dulu ketika kamu begitu ingin maju. Kamu terus mencari siapa itu Tuhan. Hari ini saudara-saudari sama. Kita harus terus maju. Karena tadi, sebagai orang Kristen, kita perlu sampai akhirnya paham panggilan kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya sekedar diselamatkan masuk surga, tapi keselamatan orang Kristen itu adalah untuk menjadi gereja.
Nah, untuk sampai ke titik menjadi gereja dan terbangun sebagai gereja, ini perlu iman. Karena apa? Iblis tidak suka ketika individu-individu Kristen itu terbangun menjadi satu gereja. Iblis memecah belah ya ke dalam banyak sekte, banyak denominasi, banyak kelompok, banyak aliran. Karena itu, saudari, untuk bisa mencapai apa yang diinginkan dalam ekonomi Allah, rencana Allah, perlu iman. Untuk mengenal Kristus yang sedemikian, perlu iman. Ya, saya harap sampai sini beban ini tersampaikan, saudari. Apa yang kita harapkan sekali lagi sangat berhubungan dengan Kristus. Ya. Termasuk di dalam penghidupan rohani kita, Tuhan, aku mau maju, aku nggak mau stagnan. Apa ini Tuhan yang bikin aku jadi orang Kristen nggak maju-maju, tetap seperti ini. Saudari, salah satunya adalah karena konsep kata harapan di ayat 1 ini berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Kiranya malam hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang kita harapkan adalah Kristus, Kristus, dan Kristus semata. Oke, saya lanjutkan ya, saudari. Nah, iman ini sebagai organ yang penting. Kenapa? Ini lukisan yang abstrak ya. Karena iman menjadikan segala perkara rohani itu real dan jelas. Iman menjadikan Kristus yang sekarang adalah roh itu menjadi real dan jelas. Tanpa iman, segala perkara rohani itu gelap bagi kita. Bagaimana perkara rohani yang kelihatannya abstrak dapat benar-benar terwujud di dalam kita? Semuanya adalah karena iman. Saudari, sebagai sebuah contoh, ya, mana ini? Oke. Saudari pasti tidak mendengar. Kenapa? Karena mikrofonnya mati. Tapi begitu mikrofon itu saya nyalakan, Anda bisa mendengar. Nah, itu sama seperti iman, saudari. Ya. Saudari, perkara-perkara rohani itu ingin banyak tersampaikan kepada kita. Seperti saya sampaikan sekarang ini, terdengar jelas, real. Tapi karena tidak menggunakan iman, atau saya kasih ilustrasi di sini, mikrofonnya mati, saya mau menjelaskan apapun nggak akan kedengaran. Abstrak, Saudara Moses ini ngomong apa, begitu ya? Gelap, nggak jelas. Saudari, karena itu kita perlu switch on, nyalakan, ya, nyalakan iman kita, nyalakan iman kita. Karena ini ada organ yang penting untuk membawa semua ya hal-hal rohani menjadi begitu real dan jelas. Seperti tadi di awal, iman ini adalah perkara menerima. Jadi sama seperti yang dilakukan panca indera kita, saudari, ini adalah menerima. Maka iman juga menerima. Di satu sisi, seperti ilustrasi yang baru saya berikan, ya, saya berbicara, tapi kalau mikrofonnya saya matikan, Anda nggak akan mendengar apa-apa. Ya. Allah juga demikian. Dia telah menyiapkan, menggenapkan segala sesuatu di dalam Kristus. Ia pun telah menaruh Kristus ke dalam Roh Kudus, agar setiap orang dapat menikmatinya di mana saja dan kapan saja. Tapi kalau kita tidak pernah menyalakan iman kita, membiarkan Tuhan dengan real masuk ke dalam kita, kita menerima Dia, maka segala yang sudah Tuhan siapkan dan genapkan itu tidak akan ada faedah dan dampaknya. Tapi puji Tuhan, karena iman, ya, kita sekarang bisa menerima Dia. Demi iman, menerima Dia. Sama seperti kita buka mata, kita langsung mensubstansiasi semua yang kelihatan. Kita buka telinga, kita mensubstansiasi apa yang kita dengar. Beberapa hari terakhir saya ini ya terkena gangguan, karena memang dari kecil ada gangguan pendengaran, sakit sekali telinga, sehingga yang kiri itu sulit untuk mendengar. Wah, itu sangat mengganggu hidup saya. Sangat mengganggu pelayanan, sangat mengganggu persekutuan. Ya. Jadi, telinga yang kiri itu rasanya sulit sekali untuk dipakai. Saudari, harusnya kalau kita yang sudah percaya tidak menikmati Kristus, kita juga merasa terganggu seharusnya, saudari. Sama seperti kalau saya punya telinga,
tapi saya mengalami gangguan pendengaran. Saya jadi nggak bisa menikmati alunan suara indah istri saya yang berkidung, bernyanyi. Saya nggak bisa menikmati perkataan saudara Kenny, saudara Hansen, saudara-saudari yang lain. Ya, sangat terbatas. Nah, saudara-saudari, harusnya kalau ada sesuatu dengan kenikmatan kita akan Tuhan, kita tidak merasa terganggu, biasa-biasa saja. Kita perlu punya tanda tanya yang besar, saudari. Karena seharusnya sebagai seorang beriman, orang Kristen, kehidupan kita ada kehidupan yang menikmati. Di mana saja, kapan saja. Segala sesuatu yang telah Allah siapkan, Allah genapkan, itu bisa kita nikmati. Jadi sama seperti pertanyaan Tuhan kepada para murid, adakah iman? Saudari, di tengah situasi yang berat selama pandemi, mungkin PPKM, sanggupkah Anda, masihkah Anda menikmati Dia di mana saja, kapan saja? Semua tergantung pada iman. Karena begitu iman Anda latih, Anda menerima. Begitu Anda menerima, semua yang telah Allah siapkan, genapkan di dalam Kristus menjadi milik. Amin, saudari. Inilah penghidupan orang Kristen. Oke, sekarang sebelum kita masuk kepada penghidupan iman, ada satu beban yang ingin disampaikan di akhir dari bab 1 buku ini, yaitu iman itu bukan sekedar persetujuan. Karena persetujuan itu terjadi di pikiran. Ya, saya setuju. Iman itu harus mengaku percaya. Bukan sekedar setuju. Iman ini harus mengaku percaya. Ini yang pertama. Kenapa? Karena begitu kita mengaku percaya, maka Kristus akan tergarap ke dalam kita dan menggarapkan apa yang kita harapkan dan kita percaya ini berjalan di dalam penghidupan kita. Saudari, Kristuslah yang mengerjakan. Kalau kita mengaku percaya, maka sebenarnya saudari bukan kita yang mengerjakan lagi. Ya, saya mau bawa ini ke dalam penghidupan kita setiap hari. Sekali lagi mengambil latar belakang situasi hari ini. Kalau kita mengaku percaya, saudari, sebenarnya ini adalah juga hal yang sama dengan kita membiarkan Kristus yang menggarapkan dirinya ke atas kita dan ke atas situasi kita. Tentu tiap orang situasinya berbeda, ada yang situasi dengan, mungkin ada pergumulan dengan anak, ada yang berhubungan dengan pekerjaan, ada yang berhubungan dengan kesehatan. Saudari, iman yang Anda miliki adalah iman yang membiarkan Kristus menggarapkan dirinya di atas situasi itu dan di atas diri Anda. Melalui Anda membiarkan Kristus menggarapkan dirinya, membiarkan Kristus bekerja di situasi itu, membiarkan Kristus bekerja pada Anda di situasi itu, jadi Kristus bisa bekerja di dalam Anda dan di dalam situasi itu, maka akan timbul kekuatan. Saudari, dasar ayatnya di mana kita bisa lihat selanjutnya di semua tokoh-tokoh iman di kitab Ibrani pasal 11. Ya, sekali lagi mohon maaf karena tidak ada waktu untuk membaca satu demi satu. Anda bisa melihat bahwa kekuatan yang timbul ya pada setiap para tokoh iman ini adalah tokoh-tokoh rohani ini ada karena mereka menerima iman dan mereka mengaktifkan iman. Sekarang kita masuk ke dalam penghidupan iman. Saya harap mungkin dalam waktu 15 menit ini bisa selesai. Jadi di dalam penghidupan iman ini ada aspek yang praktis dan saudara Watchmeni membantu kita untuk memberikan satu gambar latar belakang ya, satu background dari sisi hukum Taurat. Ini untuk menyingkapkan kondisi manusia, khususnya dosa manusia. Karena penghidupan iman itu mutlak berbanding terbalik dengan penghidupan berdasarkan hukum. Hukum Taurat, ini seperti tadi disampaikan sebelumnya, mendorong manusia untuk berusaha dengan kekuatan, mengerjakan, melakukan sekuat tenaga untuk bisa memenuhi tuntutannya.
Padahal ya, hukum Taurat diberikan oleh Allah bukan untuk supaya manusia berusaha. Tapi sebenarnya hukum Taurat ini adalah untuk menyingkapkan dosa manusia. Dari mana dasar ayatnya? Roma 5 ayat 20a, saya bacakan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Tentu di ayat selanjutnya dikatakan, di mana ada banyak dosa, di situ lebih banyak kasih karunia. Saya mau soroti frase ini. Jadi hukum Taurat itu ditambahkan ke dalam manusia pada waktu itu adalah supaya mereka makin jelas pelanggaran-pelanggaran yang dikerjakan itu apa. Tersingkapkan semua. Yang dikerjakan oleh manusia, semuanya adalah dosa. Jadi mustahil, saudari, bagi manusia itu untuk bisa mengerjakan hukum Taurat. Apalagi berpikir bahwa melalui mengerjakan hukum Taurat mendapatkan keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Ada sebuah kisah di kitab Markus ya, seorang pemuda bertanya pada Tuhan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Saudari ya. Dia berkata, Tuhan bertanya ya, banyak hal dia berkata, aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Singkat cerita Tuhan bertanya satu hal ya, meminta satu hal, kalau itu jual ya semua yang kau miliki, kemudian ikutlah aku. Tapi pemuda itu menjadi sedih karena dia kaya. Dia begitu sulit. Satu sisi dia sepertinya sudah melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna, perfect. Tapi ada satu yang memberatkan hatinya. Karena memang hukum Taurat itu mustahil untuk dikerjakan oleh manusia. Karena apa adanya manusia adalah dosa. Dikatakan usaha-usaha manusia itu seperti unta melewati lubang jarum. Bagi manusia itu mustahil. Saudari, sebagai orang Kristen, banyak perkara rohani itu adalah perkara yang mustahil. Kalau perkara itu bisa kita kerjakan, itu bukan perkara yang sifatnya rohani dan surgawi. Kita nggak perlu berdoa kalau bisa kita kerjakan. Ya, ini satu sisi ya, tentu kita harus berdoa dalam segala hal. Tapi saudara-saudari, ya, berbicara mengenai perkara hidup yang kekal, ini tidak bisa dikerjakan oleh kekuatan, apalagi usaha untuk bisa menyenangkan hati Allah. Karena itu sama seperti usaha unta melewati lubang jarum. Bani Israel juga nggak mampu. Ketika Yehova ya meminta bangsa Israel untuk meresapi 10 perintah Allah ini, bangsa Israel punya satu respon. Ya Tuhan, kami akan melakukannya. Padahal Tuhan belum mengatakan apa-apa ya, dia baru melalui Musa menyampaikan 10 perintahnya. Tapi respon dari bangsa Israel, ya Tuhan, kami bisa, kami akan melakukannya, kami sanggup. Jadi ini sepertinya sebuah respon yang sangat baik. Tapi tanpa disadari, responnya ini adalah respon yang alamiah, di mana dia berusaha mengerjakan dengan kekuatannya. Nah, tidak lama setelah itu, betul apa yang terjadi, mereka sendiri jatuh ke dalam 3 perintah yang pertama, melanggar 3 perintah yang pertama dengan membuat patung anak lembu emas. Saudara-saudari, kapankala kita berusaha dengan alamiah dan daging kita melakukan sesuatu yang menyenangkan Allah, atau berusaha hidup baik di hadapan Allah dengan alamiah dan daging kita, tidak lama setelah itu akan ada patung anak lembu emas yang kita dirikan tanpa kita sadar. Saudara-saudari, perkara hidup kekal, perkara keselamatan, perkara pahala adalah bukan kita yang mampu kerjakan. Bahkan kita menjadi pemenang, saudara-saudari. Ini bukan perkara bagaimana kita mengerjakan dengan alamiah kita, tapi ada kabar gembira. Bagaimana saudara-saudari? Ya, tidak ada yang mampu, hanya Allah yang mampu. Nah, puji Tuhan, di dalam penghidupan kita, kabar gembira ini harus ternyatakan. Saudari, Allah membuat kita mampu melalui Kristus menjadi hayat kita. Nah, penghidupan iman adalah penghidupan yang mengizinkan Kristus menjadi hayatku, hidupku. Aku memang hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus. Aku memang sedang bekerja. Aku memang sedang lagi ngatur
apa itu, skill, keuangan, neraca, perusahaan di tengah situasi yang berat ini. Aku memang sedang sekolah, aku memang sedang ngurus rumah tangga, tapi bukan aku yang hidup. Karena kalau aku yang hidup, apa yang terjadi? Nggak mampu. Cepat khawatir, cepat tertekan, cepat emosi, cepat temperamen. Tapi begitu, saudari, kita membiarkan Allah yang mampu ini melalui Kristus menjadi hayatku, ya. Nah, ini subjektif sudah. Kristus yang di luar itu menjadi hayatku, hidupku, maka dialah yang menggarapkan semua kapasitasnya ke dalam kita dan ke dalam situasi kita. Saudari, inilah hubungan Kristus dan orang Kristen. Hubungan iman. Saudari, untuk membiarkan Kristus hidup menjadi hayatku, hayat kita, perlu iman. Perlu percaya. Oke, saya teruskan. Nah, apa yang diimani supaya Kristus menjadi hayat kita? Yang diimani adalah perjanjian baru yang batin. Saya akan ajak saudara kita baca Ibrani pasal 8, ayat 8 sampai 11. Saya bacakan dulu, di ayat 8 sampai 9 berbicara mengenai sebuah perjanjian yang lama yang gagal. Jadi katakan, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ya, ini mengacu kepada 10 perintah Allah dengan segala ketentuannya. The law, hukum Taurat, dengan segala ordinances, ketetapan-ketetapan. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, hukum yang lama ini mengacu kepada hukum yang di luar. Karena hukum ini ada di luar, ya kita berusaha terus untuk mencapainya, mendapatkannya, ya. Karena hukum ini ada di luar kita berusaha untuk memenuhinya, tuntutannya dengan kemampuan kita. Ada orang berpikir, supaya aku hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan, aku harus tirakat, ya, berpuasa sekian waktu dengan usaha, ya, menahan hawa nafsu, menahan ego. Saudari, tapi setelah selesai semuanya itu, bukan damai sejahtera yang didapat, ya, tapi bangga diri. Justru lahiriahnya makin tidak mudah dibengkokkan, makin tegar tengkuk. Inilah kisah yang terjadi pada bangsa Israel. Apakah mereka tidak mengerjakan hukum Taurat? Mereka mengerjakan, saudari. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah bangsa Israel, mereka kerjakan, tapi mereka juga tidak setia. Kenapa? Karena hukum ini masih ada di luar. Sehingga Allah menolak mereka. Tapi puji Tuhan, ada perjanjian baru yang batini. Jadi ayat 10 sampai 11 dikatakan demikian, saudara. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ini juga ada di dalam kitab Yeskiel pasal 37. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bagaimana cara menerimanya? Iman. Jadi, saudari, hukum yang baru yang ditaruh pada akal budi, yang ditaruh pada hati, ini tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Di dalam Roma pasal 8 dia ada hukum roh hayat. Sudah diberikan ke dalam kita, mengalahkan hukum dosa dan hukum maut. Dia bukan hanya mengalahkan hukum dosa dan hukum maut, di kitab Ibrani ini bahkan membuat kita menjadi mengenal Allah. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Tidak perlu lagi diajar. Karena semua bisa mengenal Allah. Ada capacity untuk mengenal Allah, kembali ke pembahasan di awal tadi. Apa adanya Kristus dan segala karyanya yang sudah Allah siapkan dan Allah siapkan dan juga Allah genapkan, bisa kita nikmati. Karena apa, saudari? Hukum ini, perjanjian ini sudah ada di batin kita. Bagaimana caranya? Iman. Jadi, saudari, melalui kita percaya, mengaku kalau kita percaya.
membiarkan Kristus menggarapkan dirinya ke dalam kita dan situasi kita, maka kita akan mengenal dengan jelas siapakah Kristus di dalam situasi itu. Siapakah Kristus di dalam hidup saya. Sehingga ketika ada orang bertanya, siapa itu Yesus bagi Anda? Jawaban Anda, saudari, akan sangat subjektif. Artinya apa? Akan sangat penuh dengan realitas, real, ya, dan penuh pengalaman. Tiap orang akan berbeda pengenalannya dan kaya. Sehingga pengenalan saya akan Kristus akan membantu orang lain. Pengenalan saudara tersebut akan membantu saya. Setiap pengenalan kita ini terakumulir. Pengenalan A, B, C, D, sampai begitu banyak ya, ke dalam satu, yaitu gereja. Karena gereja adalah tempat di mana beragam hikmat Allah ini dimanifestasikan. Jadi saudari, penghidupan kita yang oleh iman, ujung-ujungnya adalah untuk Kristus bisa ternyatakan. Bukan oleh saya seorang, tapi di dalam gereja. Saya mengenal Kristus dalam pengalaman saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengenal Kristus dalam pengalaman Anda, maka ketika kita berhimpun sebagai gereja, maka pengalaman dan pengenalan akan Kristus ini akan limpah. Ya. Saudara-saudari, sehingga bukan hanya orang-orang berdasi, baju putih, atau yang dinamakan pendeta atau pastor yang punya pengenalan akan Tuhan, sehingga yang lain hanya akan menjadi pendengar firman, dan tidak punya pengalaman yang real dengan Tuhan. Saudari, Allah berkehendak orang Kristen semuanya punya penghidupan iman. Situasi ini Tuhan atur supaya kita tidak lagi bergantung kepada penghidupan iman hamba-hamba Tuhan dalam tanda kutip. Tapi setiap dari kita bisa punya penghidupan iman. Mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Amin, saudara-saudari. Inilah penghidupan iman kita. Siapapun dari kita. Kita semua, besar kecil, akan mengenal siapa itu Tuhan. Karena di dalam akal budi kita, di dalam hati kita, kita memiliki hukum yang baru. Ia akan menjadi Allah kita akan menjadi. Terakhir, saudari, ini adalah kunci penghidupan iman. Ya, tadi sudah sempat dibacakan. Saya sekali lagi ingin highlight dari alamat ayatnya Galatia 2, 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini menarik karena kata penghubungnya adalah kata telah. Saudara-saudari, ini adalah fakta. Ya, minggu lalu Saudara Kenny sudah jelaskan. Jadi perkara iman ini menjebatani fakta dengan perasaan dan pengalaman kita hari ini. Saudari, faktanya adalah aku telah mati. Jadi saudari, tidak perlu berusaha untuk mati lagi. Anda dan saya sudah mati begitu kita lahir kembali. Kita sudah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Dan kita juga sudah hidup untuk Allah. Kita ini sudah disalibkan dengan Kristus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Percaya, saudara-saudari. Setiap hari percaya bahwa kita telah disalibkan dengan Kristus. Sehingga apa? Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudari, ini perlu iman. Waktu kita menghadapi situasi-situasi yang berat, kita perlu percaya Tuhan, ya, aku percaya dalam situasi ini engkau terlibat. Tuhan Yesus, aku mengaku segala usahaku ini telah dimatikan. Aku mau membiarkanmu bekerja. Saudari, dengan demikian kita boleh memiliki penghidupan. Dan terakhir saya tutup, ini adalah dasar ayat dari apa yang tadi disampaikan di awal, bahwa iman adalah perkara menerima. Menerima atas iman dan fakta. Markus 11 ayat 24 saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudari, inilah penghidupan kita sebagai orang Kristen.
penghidupan yang percaya, telah menerima, dan akan diberikan. Semoga ini menguatkan Anda semua, Bible study ini, juga pembahasan ini. Jika ada pertanyaan juga nanti boleh dikemukakan, maka tim juga akan coba bantu menjawab. Sebelumnya saya tutup di dalam doa, moga apa yang kita dengarkan ini juga boleh secara real dipraktekkan ya. Tidak hanya kita dengar dan berhenti sampai malam hari ini, tapi sepanjang 1 minggu ke depan kita boleh belajar hidup oleh iman. Tuhan, terima kasih atas perkenan-Mu, berkat-Mu Tuhan. Malam ini kami mau belajar iman yang ada di dalam kami, tidak kami padamkan Tuhan. Iman ini mau terus kami latih Tuhan, untuk menerima. Oh Tuhan, kami mau belajar percaya, kami telah menerima, sehingga kami juga bisa mendapat. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Tuhan, saya kembalikan ke saudara-saudara. Puji Tuhan, saudari, ya, sungguh sangat menyuplai kita semua. Kita bisa dibawa melihat secara detail makna yang alkitabiah mengenai iman, dan juga kita bisa melihat bagaimana kita bisa memiliki atau berlatih menempuh penghidupan iman. Ya. Baik, saudari, kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Kita masih tetap membuka bagi saudari yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan di dalam kolom chat, bisa ditujukan kepada yang Q&A, atau juga secara everyone juga tidak masalah. Baik, saya sudah masuk, ada beberapa pertanyaan, saya bacakan dulu. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah makna dari iman yang disebutkan katanya iman sebesar biji sesawi? Nah, kebetulan pertanyaan kedua juga ada kaitannya. Lalu, apakah iman sebesar biji sesawi ini ada kaitannya dengan biji sesawi yang ditanam di dalam Matius pasal 13 yang akhirnya menjadi pohon yang besar? Ya, silakan, mungkin Saudara Moses bisa membantu kita untuk melihat dari sisi penjelasan di dalam Alkitab. Amin. Saudara-saudari, nanti mohon saudara-saudara tambahkan ya. Jadi iman ini tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Ya, jadi memang iman adalah bagaimana kita mensubstansiasi hal-hal yang rohani. Apa yang kita harapkan tidak lain adalah Kristus. Nah, di dalam kapasitasnya Kristus itu tidak berubah. Maksudnya begini, Kristus ini ada Kristus yang sama. Yang membedakan adalah pengalaman kita dan juga kapasitas kita menerima Kristus. Setiap orang ada berbeda-beda. Ya, ada yang sekian persen, sekian kecil ya. Ada yang juga bisa menerima Kristus dengan sangat berlimpah. Nah, itu tergantung pertumbuhan hayat, pertumbuhan rohani. Tetapi seberapapun Kristus yang diterima, ya saudara-saudari, itu adalah Kristus yang sama. Dia bisa menyelamatkan. Saya ambil satu kisah supaya ini bisa lebih mudah. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, mau menyerbangi Laut Merah, mereka mengadakan Paskah. Mereka mengambil satu hisop ya, dan memercikkan darah ke ambang pintu ya, tiang. Dulu waktu saya sekolah minggu saya pikir itu seperti kuas ya, yang dicat gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan di Alkitab itu dipercikkan. Jadi mungkin kalau manusia lihat darahnya itu nggak terlalu banyak ya, nggak jelas seperti digambarkan di kartun-kartun itu ya. Cuma dipercikkan. Melambangkan apa? Iman yang kayaknya kecil ya, yang nggak kelihatan. Tapi karena itu mengandung Kristus yang al-muhid, Kristus yang di dalamnya segala karya itu sudah digenapkan, itu sanggup melewatkan kita dari kematian. Jadi itulah sebabnya Tuhan menekankan ya, betapa kita perlu punya iman. Artinya, wah saudara-saudari ya, bisa jadi bahaya ya. Orang Kristen tidak memiliki iman itu perkara yang sangat bahaya. Kenapa? Karena itu menunjukkan Kristus tidak ada di dalamnya. Ya. Tapi sekali lagi, iman ini ya, sebesar apapun atau sekecil apapun, itu bahkan bisa dikatakan memindahkan gunung ya, dan lain sebagainya. Karena Kristusnya ya itu ada Kristus yang sama.
Nah, mungkin nanti bisa disempurnakan, tapi saya juga mau jawab yang kedua, apakah ini berhubungan dengan biji sesawi yang di dalam kitab Matius pasal 13 ya, berhubungan dengan pohon. Saya rasa ini juga sedikit berbeda, karena di dalam Matius pasal 13, konteks yang dibahas itu adalah mengenai benih kerajaan, ya, dan ada sesuatu yang abnormal terjadi, yang seharusnya kerajaan itu seperti biji sesawi, kalau tumbuh dia menjadi sayur sesawi, ya, tanaman sesawi yang bisa digunakan untuk menyuplai, digunakan untuk kenikmatan, ya, itu seharusnya penghidupan orang Kristen. Gereja itu ada untuk menyuplai, untuk menjadi makanan bagi banyak orang. Tetapi karena ada sesuatu yang abnormal terjadi, biji sesawi berubah menjadi pohon yang besar, menjadi tempat sarang burung-burung, di mana kita tahu di beberapa ayat sebelumnya burung-burung ini mengacu kepada iblis atau Satan. Jadi gereja, kaum beriman, jika pertumbuhannya tidak normal, karena ada banyak faktor ya, maka justru bisa menjadi tempat di mana burung-burung itu bersangkar. Amin. Baik, saya cuma tambahkan dari sisi teks Alkitabnya, saudari ya. Jadi memang dua kisah ini memang menceritakan tentang ilustrasi biji sesawi. Tapi dan dua-duanya ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana Tuhan menceritakannya itu adalah Tuhan tidak berkata bahwa iman adalah biji sesawi, tapi Tuhan berkata iman sebesar seperti biji sesawi. Jadi Tuhan menggunakan biji sesawi sebagai sebuah ilustrasi betapa kecilnya iman saja. Itu besar kuasanya, besar faedahnya. Jadi bukan biji sesawi itu mengacu pada iman. Tapi Tuhan menjelaskan bahwa iman yang kecil saja itu bisa memindahkan gunung. Nah, sama juga dengan ketika Tuhan membicarakan mengenai kerajaan di dalam Matius pasal yang ke-13. Membicarakan bagaimana harusnya benih kerajaan itu yang kecil seperti biji sesawi, tetapi karena menerima hal-hal yang jahat, sehingga dia berubah sifatnya menjadi sebuah pohon besar. Jadi ini bukan mengacu kepada apa yang Tuhan katakan, tapi Tuhan menggunakan ini untuk menjelaskan seberapa kecilnya itu. Ya, baik. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, jika seorang Kristen hidup oleh iman, tetapi perilakunya tidak menampilkan kebajikan orang Kristen, apakah ini termasuk orang Kristen yang gagal? Jika ya, apakah penyebabnya? Ya, silakan. Boleh sekali lagi diulang? Baik, saya bacakan pelan-pelan ya. Jika seorang Kristen, dia hidup oleh iman, tetapi perilakunya tidak menampilkan kebajikan seorang Kristen. Apakah orang ini adalah orang Kristen yang gagal? Jika ya, apakah penyebabnya? Ya, jika kita boleh melihat, saudari, tadi ya, iman itu adalah menerima Kristus ya sebagai pengharapan akan kemuliaan, dan Kristus ini bukan hanya Kristus yang inisial, artinya Kristus di awal. Orang ini hidup oleh iman, mungkin yang dimaksud adalah dia beriman, percaya kepada Kristus menjadi juru selamat, dan dia mengalami penebusan yang yuridis. Tetapi iman itu nggak bisa berhenti sampai di sana, saudari. Iman ini harus terus berjalan sepanjang hidupnya untuk apa? Mengerjakan keselamatan yang organik atas dirinya. Dia juga perlu, orang ini, ya katakan saya, ya saudari, harus terus memiliki penghidupan yang menerima pekerjaan penggarapan Allah untuk mentransformasi saya. Saya bisa nggak kabur dari tangan penggarapan Allah? Bisa saja. Ya, saya kabur, ada contohnya ya di Alkitab ya, Yunus. Tapi Allah bisa juga nanti bangkitkan situasi yang lain. Ada ikan besar yang menelan saya. Nah, tapi setelah ditelan ikan besar, saya dimuntahkan, saya ada di Niniwe saya bisa nggak kabur lagi? Bisa saja. Jadi Tuhan memberi saya hak untuk memilih, ya,
yang tidak pernah dia paksakan. Cuma ya itu adalah latihan iman saya yang setelah iman yang inisial, artinya iman yang awal yang saya kerjakan di mana saya percaya kepada Tuhan menerima keselamatan. Ya, melanjutkan jawaban ini, apakah dia adalah orang Kristen yang gagal? Saudari, apapun yang kita kerjakan di dalam daging pasti gagal. Karena perbuatan daging itu telah nyata ya kalau kita lihat di kitab Galatia pasal 5, dan semua itu adalah penghidupan orang Kristen yang hidup di dalam daging. Ya, kegagalan dan kegagalan. Tapi kalau kita mau melatih roh, ya sehingga dari roh kita latih, kita mengeksekusi iman kita, maka saudari kita akan terus mengalami progres kemajuan di dalam kerohanian kita. Mungkin itu dari saya sebagian. Baik, saya jadi teringat nih, Saudara Moses, ada satu buku di terbitan Yasmerin, judulnya adalah Orang Benar yang Gagal. Ya, ya mungkin nih bisa menjawab lebih banyak. Ya, di dalam buku itu menceritakan kisah antara Abraham dengan Lot. Dua-duanya adalah orang beriman, karena mereka adalah orang yang dipanggil keluar. Ya. Abraham dia keluar dari Ur Kasdim, Lot juga ikut bersama-sama dengan dia. Namun, kita melihat Lot akhirnya disebut sebagai orang Kristen yang gagal. Bukan karena dia tidak mulai dengan iman, tetapi justru ini yang penting yang kita bahas hari ini, yaitu penghidupan Lot tidak menempuh penghidupan iman. Nah, sedangkan Abraham, dia terus berlatih menempuh kehidupan iman. Ya. Mungkin nanti di lain kali kita ada kesempatan kita akan bahas lebih detail, tapi saya ingin beritahu bahwa penghidupan iman ini sangat penting menjadi latihan kita. Dan kegagalan itu bukan dihitung dari kita nggak pernah kalah, kita nggak pernah jatuh ya. Karena kalau kita baca kisah Abraham, dia juga ada waktu-waktunya jatuh. Tapi ketika dia jatuh, dia bertobat, dia kembali lagi menempuh kehidupan beriman. Ya. Baik, demikian. Sudah mulai ada masuk lagi pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan yang keempat. Ya. Apakah iman itu turun naik? Oh enggak, saudari kita, ini saudari Maria Novianti ya. Kalau saya salah, tolong nanti dikoreksi di chat ya. Iman itu turun naik. Apakah ini sesuai dengan keadaan rohani seseorang? Ya. Amin. Ya, ya, saudari Maria ya. Ini banyak bertanya di grup WA juga ya. Kita sangat banyak komunikasi. Puji Tuhan. Kembali ke Ibrani 11 ya, bahwa iman itu justru adalah kapasitas untuk mensubstansiasikan hal-hal yang rohani. Ya, jadi tentu iman dan kondisi rohani itu berhubungan. Ya. Tapi jika saya boleh mengambil ayat ini sebagai landasan menjawab, maka sebenarnya ketika iman itu turun, maka keadaan rohani itu akan turun. Bukan keadaan rohaninya turun, iman jadi turun ya. Tapi dari imannya dulu. Begitu seseorang itu, tadi Saudara Geni menjelaskan kisah mengenai Abraham dan Lot, ya dia tidak memperhidupkan penghidupan iman, maka ini akan berdampak pada penghidupan Lot. Ya. Apa yang terjadi dengan Lot? Ya awalnya dia tidak percaya bahwa Allah itu Allah yang menyediakan, ya. Dia memilih jalan hidupnya sendiri, memilih tanah di daerah selatan Sungai Yordan, ya, timur Sungai Yordan, yaitu daerah Sodom ya dan juga Gomora. Dia memilih sana, memilih preferensinya sendiri menurut apa yang dia pandang baik. Dia tidak melatih imannya. Awalnya ya baik-baik saja, dia bahkan menjadi seorang petinggi di kota itu. Tapi tanpa dia rasakan kondisi rohani makin menurun karena dia sudah lama terbiasa tidak melatih imannya. Dia terbiasa melatih apa yang dia lihat baik, apa yang dia rasa baik. Akhirnya dia membiarkan kefasikan terjadi di kota di mana dia memerintah, dia membiarkan anaknya perempuan diberikan kepada penduduk itu untuk dipakai, ya. Dia biarkan banyak hal fasik yang tadi ya orang beriman tetapi gagal. Jadi kondisi seseorang rohani itu naik turun itu tergantung kepada apakah dia memperhidupkan iman dari hari ke hari.
Dan mungkin ini nanti pertanyaan Saudara Johan dan Saudari Ina ya, ini bisa nanti dijawab oleh Saudara Kenny ya, karena berhubungan juga dengan apa yang ditanyakan Saudari Maria. Oke, baik. Saudara, mungkin memang kadang-kadang kita merasa, oh iman saya lagi turun, iman saya lagi naik. Tapi sebenarnya yang naik atau turun itu seringkali adalah perasaan kita. Ya. Yang ada adalah di dalam kita berkata kandaslah iman atau kehilangan iman. Ya. Jadi, saudari, iman itu tidak pernah naik dan turun. Karena iman adalah mensubstansiasi. Jadi, iman itu tidak pernah turun. Tapi iman itu ada atau tidak. Iman itu kandas atau tidak. Ya. Yang seringkali naik turun itu adalah perasaan kita. Ya, makanya kita perlu melihat fakta, perasaan, harus ada iman di tengah-tengah. Ya, ketika nggak ada iman atau kehilangan iman, maka perasaan kita dengan fakta itu seakan-akan nggak ada titik temunya, nggak ada jembatannya, sehingga kita merasa fakta ya ini hanya dapat dicapai oleh Tuhan, ini nggak bisa. Atau kita berusaha seperti orang dunia hari ini, orang dia berusaha memotivasi dirinya, aku bisa, tapi faktanya nggak ada, jembatannya kosong, aku bisa, akhirnya dia merasa tidak bisa. Tetapi iman adalah apa? Aku yang tidak bisa ini, ada jembatan iman. Ya. Itulah penghidupan iman, saudari ya. Nah, saya masuk ke pertanyaan Pak Johan dan Ibu Ina ya. Apakah hidup dalam roh adalah hidup dengan iman? Ya. Saudari, roh adalah organ yang Allah ciptakan supaya kita bisa berkontak, mengenal, menjamah, memahami semua perkara rohani atau perkara Allah. Nah, iman adalah mensubstansiasi hal-hal rohani ini. Maka sebenarnya hidup oleh iman prosesnya adalah kita perlu hidup di dalam roh kita. Ya, tentu hidup dalam roh adalah satu hal yang sangat luas. Ya, kita sudah pernah membahas di dalam seri Manusia Rohani. Ya, hidup oleh roh adalah kita perlu hidup, ya memperhidupkan atau memfungsikan 3 bagian dari roh kita. Nah, hasil dari kita fungsi dari roh kita itu tidak lain adalah iman. Ya, saudari. Misal contoh ya, kita ambil contoh paling gampang Alkitab ketika berkata orang beriman itu Abraham. Ya kan, saudari? Nah, atau kita pakai perjanjian baru deh supaya lebih real, lebih gampang melihatnya. Paulus kita mungkin anggap adalah seorang rasul yang besar, ya kan? Dia sangat beriman, atau enggak? Ketika dia ketemu Tuhan, maka dia mulai memiliki satu fungsi rohnya yang mulai difungsikan. Ya. Yaitu mulai dia berkata ketika dalam perjalanan ke Damsyik Tuhan menampakkan diri padanya, lalu dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Di saat itu hati nuraninya tertuduh. Dia merasa, loh selama ini saya merasa saya ini sangat berbakti pada Tuhan. Saya sangat mengikuti hukum Taurat. Saya adalah orang yang terbaik. Saya adalah lulusan dari guru besar Gamaliel yang terbaik. Saya menganggap saya adalah orang yang paling baik pada waktu itu. Tapi kenapa Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Hati nuraninya tertuduh. Nah, dia mulai fungsi rohnya. Hati nuraninya mulai bekerja. Kemudian dia mulai membangun persekutuannya dengan Tuhan. Dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Persekutuan ini membuat dia akhirnya dia tercelik. Dia mulai melihat. Dan kita lihat setelah itu kehidupan Paulus sungguh berbeda. Dia mulai menempuh penghidupan iman. Dia mulai mensubstansiasi, mulai memiliki selera, pengalaman, pemahaman terhadap perkara-perkara rohani. Sehingga di awal dari kehidupan Kristen dia, meskipun secara fisik matanya buta waktu itu, tetapi di dalamnya penuh dengan terang.
Harusnya, saudari, ya kalau saya jadi Paulus, mungkin kita ketir ketakutan, buta ini. Gimana ini saya? Tapi Paulus kita melihat di dalam batinnya penuh dengan terang. Sehingga ketika dia mulai dibawa ke dalam penghidupan gereja oleh peneguhan dari Anak, wah, dia di bawah, dia mulai mengenal, dia mulai menempuh kehidupan beriman. Dan dia terus berlatih. Karena itu, di dalam tulisannya kita bisa melihat, berkali-kali dia mempersaksikan, ya, yaitu dia bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup, dia berkata. Lalu dia berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Manusia lamaku telah disalibkan dengan Kristus. Dia terus melatih iman. Ya. Lalu dia berkata, bahwa hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mengapa bisa demikian? Ya. Di pasal yang sama, di kitab yang sama, dia juga berkata, oh, Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Maka di dalam pengalaman Paulus, hidup oleh roh adalah jalannya, latihan kita. Sehingga kita bisa menempuh kehidupan iman. Baik, si Tuhan. Ya, mungkin dari saya demikian. Apakah ada pertanyaan lagi atau saudara ini ada saudara Irfan di sini? Saudara Irfan mau menambahkan juga, silakan. Ada saudara Irfan. Nah, kita coba panggil saudara Irfan dulu ya. Amin. Saya pikir cukup jelas ya tadi dari saudara Kenny ya mengenai iman, roh, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Jadi hidup dalam roh, hidup dengan iman ini memang sangat berkaitan erat ya. Kita kalau bisa kan bicara mengenai iman, kita tahu juga firman Tuhan yang mengatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan juga erat sekali kaitannya dengan perkataan yang Tuhan katakan itu adalah roh dan hidup ya, roh dan hayat ya. Jadi dengan kita datang kepada firman, kita dipenuhi dengan firman, kita bisa hidup dengan iman ya. Kemudian firman Tuhan itu yang kita cerna, yang kita nikmati, yang kita terima ya di dalam diri kita dalam iman, membuat kita juga akhirnya secara otomatis hidup di dalam roh itu ya. Jadi sangat berkaitan ya. Tetapi tadi ya fungsinya sendiri atau penjelasan atau istilahnya itu sendiri berbeda ya. Roh itu organ, iman itu mensubstansiasi ya. Dan demikian ya mungkin ya. Jadi kita jangan sampai dibiaskan dengan perkara ini, namun kita mau hidup di dalam roh, kita mau juga hidup dengan iman ya. Dan paling praktis bagaimana ya dengan firman Tuhan ya, kita mau dipenuhi dengan firman Tuhan, kita mau mendoakan firman sehingga firman Tuhan ini hidup di dalam diri kita ya. Amin. Ya. Puji Tuhan, baik saudari. Karena tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tambahkan beberapa hal yang waktu saya mendengar perkataan saudara Moses, di dalam saya juga ada perkataan Tuhan ya. Saudari, hari ini saudara Moses mengutip kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, membawa kita melihat apa makna dari iman. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudari, penulis kitab Ibrani membawa kita mengenal iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan ini sangat dasar. Karena ini adalah arti dari kehidupan kita.
Kita sebagai orang Kristen, kita disebut Alkitab berkata kita adalah orang beriman. Kenapa beriman? Berarti harusnya kita menempuh satu kehidupan yang ada iman. Nah, saudari, saya ketika membaca kitab Ibrani, saya terus merenungkan, mengapa hanya di kitab Ibrani ditulis kata iman? Maka kita perlu memahami dulu apa itu Ibrani. Ibrani berarti adalah orang yang menyeberang. Ketika kita bicara menyeberang, dulu saya hanya menganggap, oh ini adalah perkara menyeberang Laut Merah. Nah, berarti asal kita menyeberang Laut Merah, kita sudah menempuh kehidupan beriman. Ternyata tidak, saudara. Karena di dalam kehidupan orang Kristen, orang Israel, mereka melakukan penyeberangan itu 2 kali. Penyeberangan yang pertama adalah penyeberangan Laut Merah. Penyeberangan yang kedua adalah Sungai Yordan. Di tengah-tengah itu, mereka menempuh 40 tahun belajar, menempuh penghidupan iman. Baik, sesuai tadi dikatakan bahwa di awal mereka menyeberang laut. Kalau kita membaca di dalam kitab Petrus, dikatakan penyeberangan ini melambangkan baptisan gitu. Kita menerima Tuhan, kita dibaptis, kita mulai menempuh. Tapi 40 tahun ini adalah latihan penghidupan iman. Mengapa? Karena dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bangsa Israel pada waktu itu, mereka keluar dari tanah Mesir. Pengharapan mereka cuma satu, tanah Kanaan. Tidak ada pengharapan yang lain. Ketika mereka masih merindukan Mesir, Tuhan melatih mereka. Tuhan mendidik mereka. Sampai akhirnya apa? Pengharapan satu-satunya mereka adalah tanah Kanaan. Sehingga, selama 40 tahun, mereka berlatih. Berlatih apa? Berlatih hanya menaruh satu harapan kepada tanah Kanaan. Kedua adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak mereka lihat. Coba bayangkan, saudara, 40 tahun di padang gurun. Waktu itu tidak ada peta. Waktu itu tidak ada GPS. Waktu itu tidak ada Google Maps. Mereka tidak tahu. Mereka cuma dengar, mereka cuma menerima janji dari Allah bahwa tanah Kanaan itu tanah yang luar biasa. Jadi, bagaimana mereka bisa menempuh 40 tahun? Itulah penghidupan iman. Nah, saudari, namun ini bukan bicara motivasi. Oh, kamu bisa. Oh, kita bisa hidup menang. Oh, kita bisa hidup menjadi orang yang terus bertumbuh. Tidak, saudara. Tapi penghidupan iman ini adalah satu model kehidupan yang perlu kita latih setiap hari. Pertama, bangsa Israel, mereka harus menempuh penghidupan yang setiap pagi. Mereka diubah caranya. Setiap pagi mereka harus bangun, mengambil mana. Mereka mengambil mana. Kalau mereka bangunnya telat, mananya mencair. Mereka harus bersiap sedia. Jadi, saudari, penghidupan iman harus dimulai dari mana? Pagi hari kita. Setiap pagi kita perlu bangun, menikmati mana dari Tuhan. Saya tidak mau berdebat pagi itu jam berapa. Ada orang paginya berbeda-beda. Tapi saya hanya mau melihat firman Tuhan. Pagi-pagi kita datang pada Tuhan. Kedua, penghidupan iman adalah penghidupan yang bersiap siaga. Mereka harus berikat pinggang. Mereka harus memakai tongkat. Siap-siap. Tuhan bergerak, mereka bergerak. Karena itu mereka matanya harus memandang kepada satu hal saja. Tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan bergerak, mereka bergerak. Ketika tiang awan berhenti, mereka berhenti. Saudari, kehidupan kita, bagaimana kita menempuh penghidupan iman? Kita perlu hanya memandang kepada Tuhan. Pandanglah padanya. Ada sebuah kidung yang pandang saja padanya, nempuh terus tak henti. Tidak pandang yang lain, hanya Yesus, pandang saja kepadanya. Saudari,
pandanglah kepada Yesus. Oh, hanya Dialah yang perlu kita pandang. Oh, hari ini, saudari, ketika pandangan kita meleset kepada yang lain, maka kita bisa merasakan kita kehilangan harapan. Masa pandemi ini, kita banyak memandang yang lain. Sepertinya secara ruang kita tidak bisa memandang banyak. Tetapi hari ini dengan teknologi kita bisa memandang kemana-mana. Akhirnya apa? Akhirnya kita kehilangan pengharapan. Kadang kita bisa merasa kosong. Buat apa saya sekarang hidup? Tapi saudari, mari. Ini harus menjadi latihan kita. Pagi-pagi, datanglah menikmati iman. Kita juga perlu meminum dari batu karang. Lalu kita perlu setiap hari memandang kepada Tuhan. Dan, saudari, kehidupan yang ditempuh adalah kehidupan berkemah. Mereka hanya berkemah. Mereka tidak artinya berkemah adalah tidak berakar. Kalau mereka bangun rumah, mereka harus punya dasar, berakar di bumi. Saudari, kita bukan berakar di bumi. Kita hanya pelancong. Kita hanya berkemah. Kita harus menaruh pengharapan kita hanya kepada diri Allah. Kita tidak menaruh pada bumi ini. Saudari, karena itu saya mengajak kita semua yang mendengar malam ini. Mari kita kembali persembahkan diri kita di depan. Mari kembali kita mempersembahkan ulang diri kita pada Tuhan. Persembahkanlah waktu pagi Anda. Baik-baik datang menjamah Tuhan yang itu. Menikmati Dia sebagai roti yang turun dari surga. Dan juga perlu baik-baik berseru, meminum Dia. Lalu, kita perlu hanya memandang kepada Tuhan. Setiap kali, kalau mulai banyak hal yang membuat kita mulai tersimpangkan, berita, apapun yang kita, baik-baik kembalilah berdoa. Melalui berdoa kita memandang kepada Tuhan. Kemudian, saudari, kita harus ingat, hidup kita bukan berakar di bumi. Hidup kita adalah untuk kerajaan Allah. Kita perlu menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah. Berkemah. Maka saudari, kita juga perlu naik ke gunung, menerima hukum Taurat. Tapi saudari, kita lihat, baca, waktu hukum Taurat diberikan, tidak dikatakan bangsa Israel harus melakukan ini dan itu. Mereka yang penting makan dulu. Mereka harus mempunyai model kehidupan. Baru mereka bisa memenuhi hukum Taurat. Bahkan cara mereka berkemah, saudari, kalau baca di kitab Bilangan, cara mereka berkemah mengarah kepada tabernakel, mengarah kepada kemah pertemuan. Artinya, kehidupan mereka sepenuhnya hanya mengarah kepada rumah Allah, kepada gereja. Saudari, kalau hari ini hati kita, penghidupan kita tidak ditaruh kepada Kristus dan gereja, maka kita pasti akan kehilangan iman. Kita akan kehilangan apa yang diharapkan. Kita tidak akan bisa memenuhi apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11. Mari saudari, kita perlu persembahkan hati kita, tenaga kita, umur kita, bahkan harta kita bagi Kristus dan gereja. Inilah penghidupan iman. Maka ketika mereka mau melewati, masuk ke tanah Kanaan, mereka harus melewati sungai Yordan. Cara mereka masuk sungai Yordan sudah berbeda. Sudah tidak lagi seperti melewati Laut Merah. Bukan Allah membuka dulu, baru mereka lewat. Tapi para imam berjalan. Setiap kali para imam melangkah satu langkah, air terbelah dikit. Melangkah lagi, terbelah dikit. Caranya berbeda. Mereka penuh dengan iman. Mereka berjalan dengan langkah iman. Karena mereka sudah punya 40 tahun latihan penghidupan iman. Baik, puji Tuhan, saudara, karena waktu, ini ada satu pertanyaan lagi, nanti kita akan, coba saya baca dulu ya. Oke, saya hanya bahas sedikit saja, karena saudara kita bertanya, dalam hal berdoa kita harus memiliki iman dan percaya, maka kita akan menerimanya, dan itu diberikan kepada kita.
Tapi Tuhan kadang tidak menjawab doa itu, padahal doa itu untuk Kristus dan hidup gereja. Sedangkan kita sudah sangat beriman terhadap doa tersebut. Mohon penjelasannya. Saudari, doa untuk Kristus dan gereja adalah bukan menurut konsep kita. Ya. Bukan apa yang kita inginkan, lalu kita doakan, kita beriman. Tapi penghidupan beriman adalah penghidupan menaruh pengharapan kita pada Kristus dan gereja. Ya. Kadang seringkali memang kita dalam hidup gereja, kita berharap berdoa supaya apa? Misalnya kaum saleh atau orang kita layani bangkit mengasihi Tuhan. Tapi tidak bangkit-bangkit. Padahal kita berdoa, kita sudah beriman, pasti mereka bangkit. Saya bersaksi sedikit ya, saya minta waktu. Waktu awal saya melayani Tuhan, saya melayani ya di satu lokasi. Saya berharap mendoakan orang yang saya layani bangkit untuk Tuhan, mengasihi gereja dan sebagainya. Tapi orang itu nggak bangkit-bangkit. Kalaupun sudah bangkit ya, saya bersukacita, saya pergi merawat yang lain, yang ini jatuh lagi. Akhirnya saya sampai satu titik saya frustasi. Tapi sesuai ketika saya kembali datang pada Tuhan, Tuhan mengajarkan saya bahwa apa itu iman. Iman itu adalah saya hanya percaya dulu. Lalu Tuhan menjelaskan, Tuhan membawa saya mengenal bahwa yang saya menganggap beriman itu sebenarnya bukan beriman. Saya berharap ternyata di balik semuanya itu Tuhan ini melatih saya, mengubah saya, sehingga saya tidak menjadi orang sombong. Karena pada waktu itu masih ada motivasi yang lain. Saya berharap saya melayani orang ini bangkit. Wah, banyak orang bangkit. Ada motivasi kesombongan di dalam. Sehingga Tuhan menanggulangi hal itu. Jadi buat saudara atau saudari yang bertanya tadi, ya teruslah berdoa. Teruslah taruh harapan. Bangsa Israel perlu 40 tahun baru bisa melihat tanah Kanaan. Ya. Karena itu mari kita melatih kehidupan. Beban hari ini bukan perkara iman itu akan terjadi. Kadang kalau kita bicara iman, kita ingin melihat gunung berpindah. Tapi penekanannya adalah penghidupan iman. Baik, puji Tuhan. Ya, perkataan kesimpulan saya adalah demikian. Kita tutup di dalam doa. Saya boleh minta Saudara Moses pimpin kita dalam doa. Amin. Amen. Semoga ini semua ya saudara-saudari sangat lengkap ya. Ini boleh menjadi pengalaman kita. Hari ini kita tinggal melatihnya dan kita bisa mengalami bagaimana iman ini terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan atas setiap persekutuan malam hari ini. Kami mau Tuhan, roh kami adalah roh yang terus leluasa, mengontak Engkau mulai dari pagi hari, kami menikmati mana, kami juga mengolah tanah permai, kami juga belajar di satu hari itu mengikuti pimpinan Tuhan yang jelas. Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan juga bisa menjadi orang Kristen yang tidak sama seperti yang dulu. Kian hari kian ada pertambahan Kristus dalam kami, ada pertambahan iman. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari.